Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita pelajari bersama mengenai listrik arus searah atau yang sering kita sebut dengan listrik dinamis. Standar kompetensi dari materi ini adalah memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kompetensi dasarnya adalah menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu menjelaskan konsep arus listrik, kemudian hukum Ohm, hambatan, kemudian menghitung hambatan pengganti, kemudian menghitung nilai kuat arus dalam cabang, serta menghitung kuat arus dalam rangkaian tertutup. Peta konsep dari listrik dinamis atau listrik arus searah atau DC ini yaitu arus listrik, hambatan jenis, kemudian hukum Ohm, serta hukum Kirchhoff 1. Ini nanti 4 hal atau 4 sub pokok materi yang akan kita pelajari pada listrik dinamis ini. Pada hambatan jenis ini nanti yang dipelajari adalah konduktivitas. Kemudian pada hukum Ohm ada rangkaian hambatan baik itu seri maupun paralel, maupun nanti dikombinasikan dengan seri paralel yang berupa rangkaian listrik. Kemudian hukum Kirchhoff 1 ini nanti dikombinasikan dengan hukum Ohm akan menghasilkan hukum Kirchhoff 2. Ini beta konsep dari materi listrik dinamis. Baiklah anak-anak, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu mengenai arus listrik dan arus elektron. Apa sebenarnya arus listrik anak-anak? Mungkin kalian bisa mengingat ada kata-kata arus air. Arus air itu kan artinya air yang mengalir. Nah, kalau arus listrik apa anak-anak? Arus listrik itu adalah aliran muatan listrik. Saya ulang, aliran muatan listrik. Kalian tentunya sudah mempelajari bahwa muatan listrik itu ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Nah, arus listrik bagaimana? Arus listrik adalah aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Jadi bukan aliran muatan negatif, tapi aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang mengalir atau yang dianggap sebagai arus listrik ini bukan hanya muatan positif saja, tapi juga bisa muatan negatif, atau kita namakan dengan elektron. Dengan kata lain, kalau muatan positif itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah untuk muatan positif. Sedangkan untuk elektron atau arus elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Bisa dipahami anak-anak? Coba perhatikan bagan atau skema sederhana yang ada di slide ini. Di sini arus listrik yang bermuatan positif akan mengalir dari kutub positif yang berpotensial tinggi menuju ke potensial rendah yaitu bermuatan negatif. Kita lanjutkan anak-anak. Agar arus listrik tersebut dapat mengalir, maka pada suatu rangkaian itu
ada syaratnya. Setelah kita coba dalam rangkaian ini, anak-anak coba perhatikan di sini ada rangkaian listrik dalam keadaan terbuka. Terbuka itu maksudnya kutub positif dan negatifnya belum terhubung dalam komponen-komponen listrik yang lain. Sedangkan yang di sebelah kanan di sini rangkaian tersebut atau komponen-komponen ini sudah terhubung semuanya ke dalam komponen listrik. Kita lihat ketika rangkaian itu dalam keadaan terbuka, artinya belum terhubung, lampu tersebut masih mati. Kemudian ketika sudah dalam keadaan tertutup atau terhubung semua komponennya, lampu tersebut dapat mengalir. Jadi kalau begitu, apa syaratnya anak-anak agar supaya arus listrik dapat mengalir? Iya, tepat sekali. Jadi rangkaian tersebut harus dalam keadaan tertutup. Ingat, ini adalah syarat pertama ya. Jadi syarat pertama agar arus listrik itu dapat mengalir adalah rangkaian harus dalam keadaan tertutup. Pinter sekali. Ayo kita lanjut.